Halo semuanya, selamat datang di Jimbe Tech. Nah, di video ini, sebenarnya ini adalah video kedua dari series kita yang membahas tentang Pandas. Nah, di video kedua kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat inisial data dari files ya. Atau bagaimana cara kita memuat data kita dari beberapa jenis file seperti CSV, Excel, atau yang lainnya ke Pandas ya. Jadi kita bisa gunakan data kita pada Pandas. Sebenarnya pada prakteknya ini adalah cara yang paling umum yang banyak kita gunakan untuk membuat inisial data kita. Ini kenapa? Karena kan sebenarnya data yang kita punya itu kebanyakan berasal dari sumber-sumber yang lain, di mana data-data tersebut itu disimpan dalam format file yang berbeda, misalkan CSV atau Excel tadi. Contoh saja ketika kita melakukan survei tentang harga rumah ya. Nah, tentu saja hasil survei tersebut tidak langsung kita masukkan ke Pandas, tetapi kita simpan dulu dalam bentuk file atau bentuk Excel atau CSV ya. Nah, ketika kita menggunakan data tersebut, barulah kita masukkan data tersebut ke Pandas. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memuat data tersebut. Selain belajar tentang cara memuat atau mengimport data tadi, kita juga akan belajar bagaimana cara kita menyimpan hasil data kita ya, hasil analisis kita, menyimpan data kita dalam format yang berbeda, misalkan CSV atau Excel tadi ya. Nah, ini penting ketika kita misalkan sudah menganalisis, terus kita ingin membagikan data kita ke misalkan bos kita, atau tentang ke customer kita, atau ke rekan kita ya, dalam bentuk file yang berbeda. Nah, itu penting bagi kita untuk tahu bagaimana cara ekspor data ini. Selain itu, kita juga bisa langsung misalkan ingin langsung menyimpan data kita ke database ya. Misalkan kita punya SQL database, kemudian analisis data dari database, nah hasilnya kita ingin masukkan juga ke database, itu juga sangat memungkinkan. Di sini kita juga akan mendemokan bagaimana kita bisa memasukkan hasil analisis kita, hasil data kita ke database. Sebagai contoh adalah SQL database ya. Oke, kita lanjut ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan import dan export data dari dan ke beberapa jenis file ya. Tapi sebenarnya jenis file apa saja yang disupport oleh Pandas ini? Kan tidak semua file itu disupport sama Pandas ya. Misalkan Microsoft Word atau mungkin installer file ya, kan tidak disupport sama Pandas. Nah, jenis file apa saja yang disupport itu saya sudah list di sini ya. Jadi Pandas itu support CSV atau text file, kemudian JSON file atau Microsoft Excel, atau juga SQL. HTML juga bisa ya, XML juga bisa. Nah, ada beberapa jenis file yang lain yang tidak ada di list ini. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek di link ini ya. Teman-teman bisa cek langsung di dokumentasi Pandas. Nah, di video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara import dan export data ya dengan file yang ada di sini, CSV, JSON, Microsoft Excel, dan SQL. Nah, untuk demo kita sebenarnya perlu sampel data ya, tapi teman-teman tidak usah khawatir, saya sudah siapkan sampel filenya. Teman-teman bisa cek link yang ada di video description ya, kemudian klik linknya, download filenya, kemudian ekstrak di komputernya. Nah, teman-teman kalau sudah mendownloadnya, teman-teman akan menjumpai file yang seperti yang ada di sini ya. Ada 4 jenis file. Ya, yang paling atas ini adalah DB ya. Ini adalah SQLite database. Kemudian yang kedua adalah Excel data, yang ketiga adalah CSV, yang keempat adalah JSON data. Jadi teman-teman nanti kita akan menggunakan file yang ada di sini. Jadi teman-teman silakan download. Nah, kalau teman-teman sudah mendownloadnya, teman-teman bisa ini ya, bikin collab notebook yang baru ya. Kan yang video yang sebelumnya kita sudah kenalkan Google Colab, jadi teman-teman bisa bikin notebook yang baru, bisa file, kemudian new notebook ya. Bisa bikin file yang baru. Nah, untuk file tadi teman-teman perlu upload di sini ya. Jadi klik folder ini, kemudian taruh file yang tadi di sini.
ya. Nah, kalau teman-teman sudah upload, nah nanti kita bisa gunakan untuk belajar kita. Oke, sekarang kita sudah punya data yang kita perlukan ya. Kita sudah upload di sini. Nah, sekarang kita bisa memulai pokok pembahasan kita. Kita memulai dari bagaimana cara memuat atau mengimport ya data dari beberapa jenis file ke Pandas atau data frame ya. Nah, jadi tapi sebelumnya, seperti episode sebelumnya, karena untuk memakai Pandas kita perlu import dulu ya. Kita import dulu Pandasnya. Nah, kemudian untuk membaca atau memuat data dari beberapa jenis file, teman-teman cukup ini mengingat API dari Pandas ini ya, pd.read_. Nah, di sini kalau kita lihat di optionnya, di sini banyak ya. Kalau kita membaca CSV ya _CSV, atau Excel berarti _Excel, atau HTML atau JSON seperti ini. Jadi ini utamanya adalah pd.read. Jadi ini sangat mudah dihafalkannya, diingat-ingat. Pandas membaca, kalau CSV ya CSV, seperti itu. Oke, kita mulai dari cara membaca CSV file ya. Kita taruh di csv.dataframe ya, _dataframe pd.read CSV. Nah, di sini itu kita perlu specify path dari CSV file yang mau kita baca. Nah, karena CSV file kita ada di root ya, atau di folder paling atas, maka kita cukup specify namanya di sini. Nah, sekarang kita bisa baca ya. Kita pengen lihat yang pertama, 5 baris yang pertama dari file yang kita baca. Nah, gini, di sini kita bisa lihat ya. Ini saya tutup saja. Kita bisa lihat datanya dari CSV file kita sudah langsung dibaca oleh Pandas, kemudian dimasukkan ke variabel csv_data. Ini adalah type-nya adalah data frame ya. Tadi seperti di episode sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya di ini ya, function dari API ini ya, pd.read_csv ini sebenarnya ada beberapa option yang lain. misalkan, nah kan kalau data kita itu kan punya tadi header ya, date, new test date, existing date, dan sebagainya. Nah, kadang kita punya data yang nggak ada headernya. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, kita bisa specify header equal to none ya. Nah, kalau kita mau lihat lagi, kita bisa lihat bahwa baris pertama dari sesi file kita ini dianggap sebagai datanya, karena kita sudah bilang di sini kalau headernya itu kita tidak punya header di file ini gitu. Jadi itu. Nah, sebenarnya banyak sekali option ya dari read CSV ini ya. Nah, teman-teman kalau ingin tahu detailnya bisa langsung ke dokumentasi dari Pandas gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana cara membaca atau memuat data dari CSV file. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan bagaimana cara membaca data dari Excel file. Sebenarnya hampir sama caranya dengan bagaimana cara membaca dari CSV file. Jadi kita bisa membaca dengan pd.read ya. Tapi di sini bukan CSV tapi Excel seperti ini. Nah, di sini seperti tadi kita perlu specify nama ya. Sebenarnya path ya, karena file kita di atas jadi kita cukup nama aja. Nah, kalau di Excel itu kita kadang-kadang kan punya sheets, beberapa sheets ya, beberapa sheet di Excel. Nah, kita di sini perlu specify sheet name-nya. Nah, di sini kita bisa lihat sheet name-nya di sini ya. Kita specify sheet name. Saya tadi belum melihat ini ya, tapi teman-teman bisa lihat langsung kalau sheet name-nya itu di sini ada sheet name 1 di sini. Nah, kita simpan di sini di Excel DF. Kemudian kita lihat 5 baris yang pertama.
seperti ini. Jadi gampang ya, teman-teman cukup ingat bd.read, kemudian karena ini Excel, dan ini Excel. Kemudian seperti yang tadi, ini adalah path dari file kita. Nah, kemudian sheet name gini. Nah, sebenarnya ada cara lain di Python ya, kita bisa memakai context manager. Jadi context manager, teman-teman kalau sudah familiar di Python ya, itu sangat bagus digunakan ketika kita membuka dan menutup file. Jadi kita bisa memakai gini ya, kita bikin file Excel file dulu ya. Nah, bd.excel file, di sini kita juga specify dari nama dari file kita. Kita simpan dengan variabel xlsx ya. Nah, di sini baru kita membuat data frame dari Excel ya. Sama. Kalau di sini itu bukan nama dari Excel filenya, tapi karena kita sudah punya instan dari Excel file ya, kita bisa langsung taruh di sini. Nah, di sini seperti tadi ya, kita perlu sheet name ya. Tapi sebenarnya kita bisa juga langsung gitu, sheet 1 ya, gini ya. Nah, di sini kalau kita mau baca, harusnya kita mendapatkan hasil yang sama. Seperti ini. Nah, tapi ini bagus ketika kita mau membaca file dari the Excel file dari beberapa sheets ya. Kita bisa gunakan sepertinya, saya copy saja. Saya copy yang tadi ya. Nah, ini kan sheet yang pertama, jadi saya kasih 1 di sini. Nah, kita bisa baca sheet yang kedua. Maka hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa membaca Excel yang pertama, kemudian Excel yang kedua, sheet yang kedua, seperti ini. Jadi ini penjelasan singkat bagaimana cara membaca file dari Excel gitu ya. Hampir sama dengan CSV tadi. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke bagaimana cara membaca atau memuat data dari JSON file. Saya yakin teman-teman dari 2 contoh yang tadi, teman-teman sudah punya gambarannya bagaimana cara membaca data dari JSON file ya. Nah, seperti yang teman-teman gambarkan, cara membacanya itu adalah memakai API yang hampir sama, yaitu bd.read, tapi di sini kita pakai JSON. Nah, ini parameternya itu sama seperti tadi, path dari file kita. File kita kan namanya JSON data.json ya, di sini ya. Nah, kemudian kita simpan ke JSON df variable ya. Nah, sekarang kita bisa lihat file baris pertama, 5 baris pertama dari data frame kita. Nah, jadi kita bisa lihat kita punya data seperti ini dari JSON data.json file gitu ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya, kesamaan ya antara membaca data dari Excel, CSV, dan JSON gitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu bagaimana cara kita membaca data dari database gitu ya. Nah, untuk database kali ini saya memakai SQLite ya, SQLite. Jadi ada beberapa jenis database yang lain seperti Postgres, SQL atau MySQL dan yang sebagainya. Untuk simplicity ya, kita baca dari SQLite. Nah, untuk membaca data dari SQLite kita perlu import library yang berhubungan dengan SQLite. Ini namanya adalah SQLite 3 gitu ya. Nah, kita perlu bikin connection ya. Untuk kita connect dulu ke database tersebut. Untuk Postgres ya kita pakai Postgres, connection tentang Postgres. Untuk SQLite kita juga pakai ini, SQLite 3. Nah, untuk membuat connection kita memakai API dari SQLite.connect ya. Ini kita specify nama dari database kita karena namanya di sini ya.
Jadi untuk SQL itu sangat simpel sekali. Nah, sekarang kita sudah punya koneksi. Nah, bagaimana cara kita membuat data frame dari SQL? Kita bisa memakai SQL. Saya langsung specify variable name dulu ya. Nah, kita bisa pd.read. Ini apa? Seperti teman-teman sudah bayangkan, ini adalah pd.read SQL. Seperti itu. Nah, kita specify di sini query kita. Jadi kalau saya harapkan teman-teman sedikit ini ya, tahu tentang SQL ya. Jadi di database kita, Chinook original.db ini, kita punya database table namanya employees ya. Kita memilih semua employees dari table employees ini. Nah, yang parameter kedua itu adalah connection kita. Connection kita ke SQL, maka kita memakai ini, SQLite ya. Nah, sekarang kita bisa cek apakah kita bisa mendapatkan data dari SQL ini. Sepertinya, ya betul. Ternyata kita sudah bisa membaca data dari database kita. Nah, teman-teman kalau punya database yang lain, ini caranya hampir sama ya. SQL ini query, nah ini connection ke database kita. Jadi mungkin kalau Postgres itu punya cara membuat connection yang lain ya, sesuai dengan library yang kita gunakan gitu. Tapi kalau untuk membuat data frame secara umum caranya seperti ini, pd.read SQL. Kemudian kita specify query ya, kemudian connectionnya. Nah, kita bisa dapat sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah siap mengolah data dari SQL tadi gitu. Oke, ini cukup untuk cara membaca file dari beberapa jenis file. Nah, kita bisa lanjutkan bagaimana cara menyimpan data kita. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyimpan atau mengekspor data dari Pandas ya, dari hasil pengolahan kita misalkan ke file seperti CSV file dan sebagainya. Nah, untuk itu kita siapkan datanya dulu ya. Kita punya data itu seperti ini. Kita punya data yang berisi name, kemudian age ya, seperti episode yang lalu ya. Kemudian kita bikin data frame. Nah, sekarang kita punya data frame berisi nama dan umur ya, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa simpan data frame kita yang kita bikin ini ya. Kita simpan ke CSV, Excel file, dan sebagainya. Nah, untuk menyimpan data frame kita ya, kita pakai API ini. df2 where to save. Nah, artinya seperti ini ya, dimana kita simpan data kita. Kalau CSV, makanya kita convert to CSV. Seperti itu. Jadi kemudian kita specify namanya ya, new csv.csv misalkan ya. Kalau kita eksekusi ini, maka ini akan langsung data frame kita disimpan ke SQL. Tapi di sini kok nggak kelihatan. Nah, kita perlu refresh dulu seperti ini. Nah, kalau kita download ya, kita download ya, kemudian kita cek di sini, maka filenya seperti ini. Saya mau buka dengan Sakura ya. Nah, jadi kita bisa lihat itu variabel, jadi sesi file seperti ini ya, gampang sekali. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita export ke Excel? Hampir sama caranya, df2 Excel, new Excel dot. Kalau kita refresh lagi, maka kita bisa dapat datanya. Nah, kalau kita download ya, maka kita bisa konfirmasi kalau data kita seperti ini. Jadi langsung di-convert ke Excel file. Jadi sangat mudah sekali ya kita menyimpan data kita ke file yang lain. Nah, oke, yang ketiga kita lanjut. Bagaimana kalau JSON file? Caranya tentu hampir sama. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita dapat JSON file. Nah, kalau kita download, maka
kita bisa dapat JSON data ya di sini ya. Jadi sangat mudah ya. Nah, sekarang yang agak berbeda itu bagaimana cara kita menyimpan langsung data kita ke SQL data ya. Seperti tadi kita kan memakai SQLite. Untuk menyimpan data ke SQL itu kita pakai API ini, hampir sama ya. To SQL. Kan kalau di atas kan to CSV, to Excel, to JSON, ini hampir sama, to SQL. Cuma yang jadi parameter itu agak berbeda. Kalau SQL kan kita perlu tentukan ya, di table mana, di table dan database mana kita harus menyimpan data ini. Nah, pertama kita specify table name-nya ya, nama tabelnya. Nah, saya ingin buat table name users. Seperti itu. Kemudian ke database mana? Saya perlu koneksi nih ke database tersebut. Maka kita perlu kasih di sini tuh connection. Nah, connection ini adalah connection SQLite yang kita bikin di sini ya. Jadi kita udah definisikan di sini, kemudian kita tinggal memakai ya. Kemudian sebenarnya ada satu option lagi ya. Kalau if exist ya. Jadi kalau database kalau table ini sudah eksis, user table ini udah eksis, itu kita mau ngapain gitu. Nah, kalau kali ini saya mau ngasih contohnya itu replace. Jadi kalau sudah ada, saya mau replace aja. Yang lain yang sebenarnya saya hapus gitu. Tapi ada option yang lain, jadi teman-teman bisa langsung konsultasi ke documentation-nya gitu. Nah, data kita kan sudah disimpan ya. Kalau kita percaya ini ada 3 ya, 3 record yang disimpan ke table user ini. Saya ingin mengecek apakah table ini memang sudah ada gitu, dan datanya sama dengan data kita ini. Nah, jadi saya mau memakai yang tadi ya, employees ini ya. Jadi select from users, table users, kemudian kita eksekusi, maka hasilnya sama ya, sama dengan ini. Makanya kita sekarang bisa konfirmasi bahwa data kita sudah disimpan di SQL data ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah selesai di sini. Kita sudah belajar bagaimana cara membaca data dari beberapa jenis file, yaitu CSV, Excel, JSON, dan SQL ya. Di sini SQLite. Kita juga sudah membaca bagaimana cara kita menyimpan data ke file-file tersebut gitu. Nah, sebenarnya banyak option yang lain ya untuk membaca file, misalkan CSV tadi kan ada header juga ya, ada juga convert ke date time atau yang lain. Jadi banyak sekali option yang lain yang kita bisa setting ya untuk membaca atau menyimpan file kita. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung ke dokumentasi. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai juga di episode selanjutnya.